Dulu ditinggal saat sedang sakit-sakitan oleh mantan suami dan lebih memilih pelakor. Kini ku beri dia kartu namaku saat aku jadi dokter. Sekarang dia jadi pasien sakit parah di rumah sakitku. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Malam itu hujan turun deras. Menetes di jendela kamar kecil yang menjadi saksi bisu betapa lemahnya tubuh Alia. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan napasnya terdengar berat. Sejak beberapa bulan terakhir, ia sering jatuh sakit. Dokter mendiagnosis ada kelainan di lambung dan anemia kronis yang membuat tenaganya cepat terkuras. Meski begitu, ia berusaha untuk tetap tersenyum, terutama di depan suaminya, Raka. Namun kenyataannya, rumah yang mereka huni tak lagi hangat. Raka jarang pulang, dan ketika pulang pun lebih sering membawa wajah masam. Alia tahu, ada yang berubah. Raka bukanlah pria yang dulu ia kenal, bukan suami yang dulu berjanji akan menemaninya, dalam sehat maupun sakit. Hari itu, tubuh Alia kembali melemah. Ia tergeletak di ranjang dengan keringat dingin membasahi pelipisnya. Suara pintu terbuka membuatnya menoleh dengan penuh harap. "Raka," panggilnya lirih, sambil berusaha tersenyum. Namun alih-alih mendekat, Raka hanya berdiri di ambang pintu. Tangannya menyelipkan ponsel ke saku celana. Tatapannya dingin, jauh berbeda dari dulu saat mereka pertama kali menikah. "Kamu sakit lagi?" Nada suaranya terdengar jengkel. Alia mengangguk pelan. Aku tadi sempat pingsan di dapur. Untung Mama datang menolong." Raka mendengus, lalu melangkah masuk. Bukan untuk menemaninya, tapi untuk mengambil beberapa baju dari lemari. Alia menatap dengan bingung. "Kamu mau kemana?" tanyanya cemas. "Ada urusan," jawab Raka singkat. "Ada urusan? Jam segini? Hujan deras, Raka." Suara Alia bergetar. Raka tak menjawab. Tangannya lincah memasukkan pakaian ke dalam tas ransel. Alia menegakkan tubuhnya dengan sisa tenaga, mencoba mendekat. "Raka, jangan pergi. Aku butuh kamu di sini. Aku takut." Suaminya berhenti sejenak, lalu menoleh. Ada kilatan ketidaksabaran di matanya. "Alia, aku capek. Setiap hari pulang ke rumah, yang aku temui cuma keluhan. Kamu sakit, kamu lemah, kamu butuh ditemani. Aku juga butuh hidup. Alia, aku butuh seseorang yang bisa bikin aku merasa hidup." Ucapan itu menusuk hati Alia lebih tajam dari pisau. Air matanya jatuh begitu saja, bercampur dengan keringat di pipinya. "Kamu maksud apa, Raka?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Raka menghela napas panjang, lalu menutup tasnya. "Aku sudah lama bilang, aku nggak bisa begini terus. Aku nggak bisa terus-terusan terjebak sama kondisi kamu. Aku sudah punya seseorang. Namanya Nadine. Dia mengerti aku. Dia sehat, dia ceria. Dia bisa menemaniku dengan cara yang kamu nggak bisa lagi." Bagai disambar petir, Alia terdiam. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena penyakit, tapi karena luka yang ditorehkan oleh orang yang paling ia cintai. "Jadi, kamu tinggalkan aku? Saat aku sakit begini?" tanyanya. Suaranya hampir tak keluar. Raka menunduk sebentar, lalu menjawab dengan dingin. "Iya, aku nggak bisa terus ada di sini. Aku butuh kebahagiaan juga, Alia." Detik itu, seluruh dunia Alia runtuh. Ia ingin berteriak, ingin menahan, ingin marah, tapi tubuhnya terlalu lemah. Yang keluar hanyalah isakan pelan. Raka melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Suara pintu tertutup menandai berakhirnya sebuah rumah tangga yang dulu penuh janji manis. Beberapa hari setelah kepergian Raka, keadaan Alia semakin memburuk. Ibunya, Bu Ratna, yang setia menemaninya, hanya bisa menangis melihat anaknya terbaring lemah. "Nak, kamu harus kuat. Jangan biarkan dia yang sudah menyakitimu menghancurkan hidupmu sepenuhnya." Alia menatap ibunya dengan mata bengkak. "Tapi, dia suamiku. Aku pikir, meskipun aku sakit, dia akan tetap ada di sisiku. Nyatanya, aku salah."
Bu Ratna menggenggam tangan putrinya erat. Tidak semua orang bisa menepati janji. Nak, tapi kamu masih punya dirimu sendiri. Kalau kamu menyerah, kamu hanya membiarkan dia menang. Kata-kata itu menancap di hati Alia. Malam-malam berikutnya, meski masih sakit, ia mulai merenung. Hidupnya tak boleh berakhir hanya karena ditinggalkan. Ia harus bangkit, walau jalannya terasa mustahil. Beberapa minggu berlalu, Alia mencoba menata hidup. Ia mulai rutin memeriksakan kesehatan, menjalani terapi, dan perlahan tubuhnya menunjukkan sedikit perbaikan. Dalam proses itu, ia kembali bertemu dengan seorang sahabat lama dari SMA, Reza. Reza dulu adalah teman sekelas yang selalu membantu Alia saat belajar. Ia kini menjadi seorang pengusaha kecil yang cukup berhasil. Saat pertama kali melihat Alia kembali, Reza terkejut dengan perubahan yang dialaminya. "Alia? Ya Tuhan, kamu kelihatan jauh lebih kurus. Apa yang terjadi?" tanya Reza khawatir. Alia tersenyum kecut. "Aku sakit, dan Raka meninggalkanku." Mata Reza membelalak, penuh amarah. "Dia meninggalkanmu saat kamu sakit?" Pria itu. Ia menahan emosinya, lalu menatap Alia dengan penuh ketulusan. "Kalau begitu, biarkan aku yang menemanimu. Aku nggak mau lihat kamu sendiri lagi." Kalimat itu membuat hati Alia sedikit hangat. Untuk pertama kalinya setelah dikhianati, ia merasa ada seseorang yang masih peduli. Namun hatinya masih rapuh. Luka dari Raka belum sembuh. Ia hanya bisa mengangguk pelan dan berterima kasih. Sejak itu, Reza sering datang mengunjungi, membawa buku, makanan sehat, bahkan sekadar menemani Alia berbincang. Kehadirannya membuat rumah yang dulu sunyi terasa hidup kembali. Namun meski ada Reza, tiap kali malam tiba, Alia tetap teringat wajah Raka. Terbayang saat ia membalikan badan, meninggalkan dirinya di ambang kematian. Luka itu tak mudah hilang. Ia sadar, luka itu akan terus membekas. Tapi entah bagaimana, dari luka itulah perlahan tumbuh sebuah tekad baru. Jika dulu ia bisa bertahan meski ditinggalkan dalam sakit, maka ke depan ia akan bangkit, lebih kuat, dan membuktikan bahwa ia mampu berdiri tanpa siapapun. Luka itu mungkin tak akan pernah hilang. Tapi luka itulah yang kelak akan menjadi sumber kekuatannya. Sejak kepergian Raka, hari-hari Alia berubah drastis. Rumah kecil yang dulu sering dipenuhi suara langkah kaki dan obrolan kini terasa hampa. Hanya ada ia, ibunya, dan sesekali Reza yang datang menjenguk. Keheningan itu menusuk lebih dalam daripada sakit yang menyerang tubuhnya. Setiap malam, ketika berbaring di kasur, Alia sering terbangun karena mimpi buruk. Ia melihat bayangan Raka berjalan menjauh, menggandeng tangan Nadine, meninggalkannya di tengah hujan. Saat terbangun, matanya basah oleh air mata, dan rasa sesak memenuhi dadanya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuatnya terus hidup, dorongan untuk membuktikan bahwa ia tidak selemah yang dikira. Suatu pagi, Alia duduk di teras rumah bersama ibunya. Udara segar masuk ke paru-parunya, meski tubuhnya masih lemah. Bu Ratna menatap putrinya yang tampak termenung. "Alia, kamu mau sampai kapan begini, nak?" tanya sang ibu dengan lembut. Alia menoleh. "Begini bagaimana, Ma? Menutup diri, membiarkan sakitmu dan rasa sakit hatimu menguasai hidupmu. Mama tahu kamu terluka, tapi hidupmu belum selesai. Nak, kamu masih punya masa depan." Alia terdiam. Kata-kata itu menohok. Tapi benar, ia tidak bisa terus terpuruk. "Tapi, Ma, aku takut. Aku bahkan jalan jauh saja masih ngos-ngosan. Bagaimana aku bisa meraih masa depan?" Bu Ratna menggenggam tangan putrinya erat. "Kamu bisa, kalau kamu mau. Jangan biarkan Raka menjadi alasan kamu menyerah. Biar dia dengan hidupnya. Kamu harus dengan hidupmu." Mata Alia berkaca-kaca. Hatinya bergejolak. Ia ingin percaya, tapi bayangan masa lalu selalu menghantuinya. Hari-hari berikutnya, Alia mulai mencoba mengisi waktunya dengan hal-hal kecil. Ia membaca buku, menulis catatan harian, dan belajar bahasa Inggris lewat video daring.
Reza yang sering datang pun memberi semangat tambahan. Kalau kamu bosan, coba kamu tentukan target kecil setiap hari, kata Reza suatu sore sambil meletakkan kotak makanan di meja. Misalnya, hari ini kamu harus bisa membaca 2 bab buku. Besok, mungkin kamu belajar 1 jam bahasa Inggris. Lama-lama, kamu akan terbiasa. Alia tersenyum. Kamu ini kayak pelatih motivasi aja. Reza tertawa. Aku cuma nggak mau lihat kamu terjebak di masa lalu terus. Kamu itu pintar. Alia, aku yakin kamu bisa lebih dari ini. Ucapan itu membuat Alia termenung lama. Sejak kecil, ia memang bercita-cita menjadi dokter. Namun cita-cita itu terkubur setelah menikah dengan Raka. Ia memilih mengikuti suaminya, menomorduakan mimpinya sendiri. Dan kini, setelah ditinggalkan, ia merasa kosong, tanpa tujuan. Malam itu, Alia membuka kembali buku catatan lamanya. Di halaman pertama, ia menemukan tulisan tangannya sendiri. Mimpiku, menjadi dokter yang menolong banyak orang. Air matanya jatuh. Ia menutup buku itu erat-erat, lalu berbisik dalam hati. Apa aku masih bisa? Beberapa minggu kemudian, kesehatan Alia mulai menunjukkan perbaikan. Terapi rutin dan pola makan sehat yang diatur ibunya membantu tubuhnya perlahan pulih. Ia memang belum sekuat dulu, tapi kini ia bisa berjalan lebih lama tanpa pingsan. Suatu sore, Reza datang membawa sebuah brosur. Lihat ini, Alia. Ada program beasiswa untuk mahasiswa kedokteran. Aku langsung kepikiran kamu waktu baca ini. Alia terbelalak. Aku? Kuliah kedokteran? Reza. Aku sudah terlalu tua untuk mulai dari nol. Tidak ada kata terlambat untuk mengejar mimpi. Jawab Reza mantap. Kalau kamu punya tekad, usia bukan halangan. Alia menatap brosur itu lama. Hatinya berdebar. Sebagian dirinya merasa ragu, tapi ada bagian lain yang tiba-tiba menyala. Semangat yang dulu terkubur. Tapi biayanya, pasti mahal sekali, ucapnya. Makanya ada beasiswa. Aku bisa bantu kamu urus administrasi, kalau kamu mau coba. Alia menggigit bibirnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia membayangkan dirinya memakai jas putih, berjalan di lorong rumah sakit, membantu pasien. Bayangan itu terasa jauh, tapi juga begitu indah. Akhirnya, dengan dorongan ibunya dan Reza, ia memutuskan untuk mendaftar. Meski masih ragu, ia ingin mencoba. Lebih baik gagal karena mencoba, daripada menyesal seumur hidup karena tidak pernah mencoba, katanya pada dirinya sendiri. Proses mendaftar beasiswa bukan hal mudah. Alia harus mengumpulkan dokumen, menulis esai motivasi, dan mengikuti wawancara. Disinilah perjuangan sesungguhnya dimulai. Dalam esainya, ia menuliskan kisah hidupnya, tentang sakit yang pernah membuatnya terpuruk, tentang pengkhianatan yang membuatnya hancur, dan tentang tekadnya untuk bangkit kembali. Jika saya bisa melewati semua ini, saya yakin saya juga bisa melewati rintangan di dunia kedokteran, tulisnya. Hari wawancara tiba. Alia duduk di depan 3 dosen senior. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi punggungnya. Kenapa kamu ingin menjadi dokter? Tanya salah satu dosen. Alia menarik napas panjang. Karena saya tahu rasanya sakit. Saya tahu rasanya tidak punya siapa-siapa. Dan saya tidak ingin ada orang lain merasa sendirian saat mereka sakit. Saya ingin ada di sana, mendampingi, dan membantu mereka sembuh. Suasana hening sejenak. Salah satu dosen tersenyum tipis, lalu mengangguk. Alia pulang dengan hati berdebar. Ia tidak tahu hasilnya, tapi setidaknya ia sudah berjuang. Hari pengumuman tiba. Alia membuka email dengan tangan gemetar. Matanya langsung tertuju pada satu kalimat. Selamat, Anda dinyatakan lulus seleksi beasiswa kedokteran. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir deras. Aku berhasil, MA. Serunya sambil berlari memeluk ibunya. Bu Ratna ikut menangis bahagia. Mama bangga sama kamu. Nak, sangat bangga. Reza yang mendengar kabar itu langsung datang membawa bunga. Selamat,
Dokter masa depan, katanya ceria. Alia tertawa di antara air matanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa punya tujuan lagi. Kesendirian dan sakit hatinya perlahan tergantikan dengan harapan baru. Namun jauh di lubuk hatinya, ia berjanji pada diri sendiri, keberhasilan ini bukan sekadar untuk dirinya, tapi juga untuk membuktikan kepada Raka, bahwa wanita yang dulu ia tinggalkan kini mampu berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Kesendirian yang dulu menakutkan kini menjadi guru. Dari sana, Alia belajar berdiri sendiri, belajar menata hati, dan belajar mengejar mimpi. Perjuangan barunya baru saja dimulai, tapi ia siap. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar, ia tidak lagi hidup untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Hari pertama kuliah adalah momen yang selalu dikenang oleh setiap mahasiswa baru. Begitu pula bagi Alia. Saat ia berdiri di depan gedung Fakultas Kedokteran, jantungnya berdetak lebih cepat. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya, antara bangga, gugup, dan tak percaya bahwa ia benar-benar sampai sejauh ini. Di sekelilingnya, ratusan mahasiswa baru sibuk berfoto, bercanda, atau sekadar berkenalan. Sebagian besar jauh lebih muda darinya. Rata-rata baru saja lulus SMA, sementara Alia sudah melewati usia itu bertahun-tahun. Bahkan ada yang menatapnya aneh, seolah bertanya-tanya mengapa ada kakak senior yang baru masuk. Alia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Aku di sini bukan untuk dibandingkan dengan mereka. Aku di sini untuk mimpiku, katanya dalam hati. Kehidupan kuliah kedokteran ternyata jauh lebih keras dari yang ia bayangkan. Setiap hari dipenuhi jadwal kuliah padat, praktikum laboratorium, tumpukan bahan bacaan, dan presentasi yang seolah tak ada habisnya. Besok kita ada ujian blok anatomi. Jangan lupa hafalkan semua otot dan tulang, kata salah seorang dosen sebelum meninggalkan kelas. Alia menatap buku tebal setebal bantal di depannya. Tangannya sedikit bergetar. Ia tahu ia harus menghafalkan ratusan istilah Latin dalam waktu singkat. Malam itu, saat teman-temannya belajar berkelompok, Alia memilih pulang lebih awal. Tubuhnya terasa lelah, perutnya mulai perih, penyakit lamanya kambuh. Sesampai di rumah, ia rebah di kasur dengan mata berkaca-kaca. Apa aku bisa bertahan? Bisiknya. Namun sebelum ia terlelap, ia menoleh ke arah meja belajarnya. Di sana tergantung kartu mahasiswa dengan namanya tertulis jelas. Alia Prameswari, Fakultas Kedokteran. Kartu itu menjadi pengingat. Ia sudah sampai sejauh ini. Ia tidak boleh menyerah. Hari-hari berikutnya penuh perjuangan. Alia belajar hingga larut malam, menulis catatan rapi, dan mengulang materi berkali-kali. Ia bahkan merekam suaranya sendiri ketika membaca istilah medis, lalu memutarnya kembali saat istirahat. Meski fisiknya kadang tak sekuat teman-temannya, Alia punya sesuatu yang lebih besar, tekad. Ketika ujian blok anatomi diumumkan, hasilnya membuatnya terkejut. Namanya masuk ke dalam daftar 10 besar nilai tertinggi. Teman-teman sekelasnya mulai melirik dengan kagum. Kak Alia jago banget, ya? Padahal katanya baru belajar dari nol, ujar seorang mahasiswa dengan nada setengah bercanda. Alia hanya tersenyum kecil. Ia tidak mencari pengakuan. Baginya, setiap keberhasilan kecil adalah langkah menuju mimpi besarnya. Suatu hari, saat pulang kuliah, Alia berbincang dengan Reza di sebuah kafe dekat kampus. Capek banget, Za. Rasanya otakku hampir meledak, kata Alia sambil menyesap teh hangat. Reza terkekeh. Ya iyalah, dokter itu nggak gampang. Tapi aku yakin kamu bisa. Kamu orang paling keras kepala yang aku kenal. Alia tersenyum lemah. Kadang aku ragu sama diriku sendiri. Aku lihat teman-teman lain lebih muda, lebih kuat, lebih cepat nangkep pelajaran. Aku sering merasa ketinggalan. Lihat aku, kata Reza sambil menatapnya dalam-dalam. Kamu itu sudah jauh lebih hebat daripada yang kamu kira. Kamu berhasil masuk sini setelah semua yang kamu lalui. Kalau kamu bisa sampai sejauh ini, kenapa kamu nggak bisa terus maju? Ucapan itu membuat hati Alia hangat. Ia menatap Reza lama,
seolah ingin menyimpan kata-kata itu di hatinya. Tapi perjalanan tidak selalu mulus. Ada kalanya Alia jatuh. Pernah suatu malam, ia sedang mempersiapkan presentasi. Tiba-tiba tubuhnya melemah. Keringat dingin bercucuran. Ia tergeletak di lantai kamarnya. Kesakitan. Ibunya yang panik segera membawanya ke klinik. Di sana, dokter berkata kondisi lambungnya kembali kambuh karena stres dan kelelahan. Kamu harus lebih menjaga diri. Jangan terlalu memaksakan, kata sang dokter. Alia menangis di pelukan ibunya. Ma, kalau aku nggak kuat, gimana? Kalau aku gagal jadi dokter, gimana? Bu Ratna mengusap rambut putrinya. Nak, kegagalan itu bukan saat kamu jatuh. Kegagalan itu saat kamu berhenti mencoba. Kamu masih berjuang, berarti kamu belum gagal. Kata-kata itu membuat Alia bangkit lagi. Ia belajar mengatur waktu, menjaga pola makan, dan mengatur istirahat. Ia sadar, menjadi dokter bukan hanya tentang belajar keras, tapi juga tentang menjaga tubuh sendiri. Tahun-tahun berlalu. Meski penuh air mata dan perjuangan, Alia berhasil melewati satu persatu tahap kuliah kedokteran. Dari ujian blok, praktikum laboratorium, hingga pengalaman pertama turun ke rumah sakit untuk praktik klinis. Ia masih ingat saat pertama kali mendampingi dokter senior memeriksa pasien. Jantungnya berdegup kencang saat diminta mewawancarai pasien lansia. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Tanyanya dengan lembut. Pasien itu tersenyum lemah. Lebih baik setelah ada yang mendengarkan. Terima kasih, Nak. Ucapan itu membuat Alia tersentuh. Ia merasa mimpinya semakin nyata. Inilah yang ia impikan. Hadir untuk orang-orang yang sakit, memberi mereka rasa tidak sendirian. Meski begitu, luka masa lalu belum sepenuhnya hilang. Setiap kali melihat pasangan pasien yang saling menjaga di rumah sakit, hatinya bergetar. Ia teringat pada janji Raka dulu, janji yang diingkari. Namun kali ini, bukannya hancur, ia justru semakin kuat. Ia berjanji pada dirinya sendiri, aku akan menjadi dokter yang tidak pernah meninggalkan pasienku, tidak seperti dia yang meninggalkan aku. Suatu malam, setelah seharian belajar, Alia duduk di meja belajarnya. Ia menatap foto dirinya bersama ibunya, dengan senyum yang tulus. Aku akan terus berjuang, Ma, bisiknya. Di samping foto itu, ada sebuah kotak kecil berisi kartu ucapan dari Reza. Di dalamnya tertulis, untuk Alia. Jangan pernah berhenti percaya pada dirimu sendiri. Aku percaya kamu bisa jadi dokter hebat. Alia tersenyum sambil menyentuh kartu itu. Ia tahu, perjalanannya masih panjang, tapi benih impian yang dulu hampir layu kini tumbuh kembali. Ia tidak lagi hanya gadis lemah yang ditinggalkan suaminya. Ia kini seorang pejuang, seorang calon dokter yang siap menghadapi dunia. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu, suatu hari nanti, dunia akan menyaksikan bagaimana seorang Alia bangkit dari luka dan berdiri tegak dengan jas putih kebanggaannya. Hari-hari Alia di Fakultas Kedokteran berjalan semakin padat. Setelah melewati tahun pertama yang penuh tekanan akademis, kini ia memasuki fase yang lebih berat, rotasi klinik. Setiap hari, ia harus berada di rumah sakit sejak pagi buta hingga larut malam, mendampingi dokter senior, memeriksa pasien, mencatat riwayat medis, dan terkadang ikut dalam prosedur medis. Meski tubuhnya tidak sekuat mahasiswa lain, Alia berusaha menutupi kelemahannya. Ia selalu datang lebih awal, menyiapkan catatan, dan menunjukkan kesungguhan dalam setiap tugas. Banyak dokter senior yang mulai memperhatikannya. Dokter muda yang satu ini rajin sekali, ujar seorang konsulen sambil tersenyum. Tapi di balik senyuman itu, Alia menyimpan rasa letih yang amat dalam. Malam-malamnya sering ia habiskan dengan tubuh pegal, perut perih, dan kepala berdenyut. Kadang ia hanya bisa tertidur sambil duduk di kursi ruang belajar. Suatu malam, setelah seharian berjaga di bangsal penyakit dalam, Alia pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, ia langsung jatuh terduduk di lantai kamar. Tubuhnya gemetar hebat. Ya Allah! Ia menahan sakit di perutnya. Napasnya terasa pendek. Keringat dingin mengucur deras.
Bu Ratna yang kebetulan masuk kamar langsung panik. Alia! Astaga! Nak, kamu kenapa? Dengan terbata-bata, Alia menjawab. Sakit, perutku. Tanpa menunggu lama, Bu Ratna membawanya ke rumah sakit terdekat. Di ruang IGD, dokter mengatakan bahwa lambung Alia mengalami iritasi parah akibat stres, kelelahan, dan pola makan yang tidak teratur. Dia harus benar-benar istirahat. Kalau dipaksakan terus, kondisinya bisa makin memburuk, kata dokter jaga dengan tegas. Alia hanya bisa terbaring, menatap langit-langit kamar rumah sakit dengan mata berkaca-kaca. Kenapa setiap kali aku ingin maju, tubuhku justru mengkhianatiku? Malam itu, ketika ibunya tertidur di kursi pendamping, Alia menangis diam-diam. Ia merasa rapuh, merasa tak sanggup. Tuhan, kalau memang aku tidak ditakdirkan jadi dokter, kenapa kau biarkan aku sejauh ini? Aku takut gagal, aku takut mengecewakan mama, aku takut semua perjuangan ini sia-sia. Keesokan paginya, Reza datang menjenguk. Ia membawa buah dan sebuah buku motivasi. Saat melihat Alia berbaring lemah, ekspresi wajahnya berubah sedih. Alia, suaranya serak. Kenapa kamu harus selalu memaksakan dirimu? Alia menoleh dengan mata sembab. Aku takut ketinggalan. Kalau aku berhenti sebentar saja, aku bisa gagal. Aku nggak mau gagal. Reza duduk di samping ranjangnya, menatapnya dengan lembut. Dengar ya, gagal itu bukan saat kamu jatuh. Gagal itu saat kamu berhenti berusaha. Sekarang kamu jatuh. Tapi bukan berarti kamu gagal. Kamu cuma perlu waktu untuk bangkit lagi. Alia terdiam. Kata-kata itu mengingatkannya pada ucapan ibunya dulu. Kalau kamu terus-terusan memaksakan diri, kamu bukan hanya kehilangan mimpi, tapi juga kesehatanmu. Dan kalau kamu sakit parah lagi, mimpi itu bisa benar-benar hilang, tambah Reza. Alia menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Dalam hati, ia tahu Reza benar. Ia harus belajar mendengarkan tubuhnya. Hari-hari berikutnya, Alia berusaha menyeimbangkan diri. Ia mulai mengatur jadwal belajar dan istirahat dengan lebih disiplin. Saat ada waktu luang, ia tidak lagi memaksakan diri belajar semalaman, tapi memilih tidur lebih awal. Teman-teman seangkatannya sempat heran. Kak Alia kok nggak ikut belajar kelompok sampai tengah malam? Tanya salah seorang junior. Alia tersenyum tipis. Aku harus jaga kesehatan. Kalau tubuhku tumbang, otakku juga nggak akan bisa bekerja. Pelan tapi pasti, Alia mulai menemukan ritme baru. Nilainya tetap baik, tapi kini ia tidak lagi memaksakan diri seperti dulu. Meski sudah berusaha menjaga diri, tantangan tetap datang. Pada suatu rotasi di bagian bedah, Alia harus berjaga hampir 24 jam penuh. Ia ikut mendampingi dokter senior dalam operasi panjang, lalu kembali ke bangsal untuk memeriksa pasien. Saat matahari terbit, tubuhnya gemetar karena kurang tidur. Tapi ketika seorang pasien lansia menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih sudah menemani saya, Nak," rasa lelahnya sedikit terbayar. Di momen itu, Alia menyadari sesuatu. Menjadi dokter bukan hanya soal hafalan atau ujian, tapi soal hati. Tentang bagaimana ia hadir untuk pasien, meski tubuhnya sendiri lelah. Meski semangatnya terus dijaga, ada kalanya rasa sakit hati masa lalu kembali menghantuinya. Suatu sore, saat ia melihat seorang pasien muda dijaga suaminya dengan penuh kasih, hatinya terasa perih. Ingatan tentang Raka muncul lagi. Wajah dingin itu, kata-kata kejam itu, semuanya masih segar di benaknya. Kalau saja dulu Raka bertahan, mungkin hidupku tidak akan sesulit ini, pikirnya. Namun segera setelah pikiran itu muncul, ia menggeleng cepat. Tidak, bisiknya. Kalau dia tidak meninggalkanku, aku mungkin tidak akan pernah berdiri sejauh ini. Aku mungkin tidak akan pernah mengejar mimpiku. Alia belajar menerima kenyataan. Kepergian Raka memang menyakitkan, tapi juga menjadi titik balik yang membuatnya bangkit. Tahun demi tahun berlalu. Setiap kali jatuh sakit, Alia selalu menemukan cara untuk bangkit lagi. Ia menganggap penyakitnya bukan sebagai musuh,
tapi sebagai pengingat bahwa ia harus lebih bijak menjaga diri. Tubuhku mungkin lemah, ujarnya suatu kali pada Reza. Tapi hatiku kuat, dan itu yang membuatku bisa terus berlari. Reza menatapnya dengan bangga. Itu sebabnya aku selalu percaya kamu bisa. Kamu bukan cuma berlari, Alia. Kamu sedang membuktikan pada dunia kalau kamu bisa menang meski start dari garis paling belakang. Ucapan itu membuat Alia tersenyum. Suatu malam, setelah seharian berjaga, Alia duduk di balkon rumahnya. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang. Hatinya penuh rasa syukur. Dulu aku takut sendirian. Aku takut jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Tapi ternyata, setiap kali aku jatuh, aku justru menemukan alasan baru untuk bangkit. Bisiknya pelan. Ia sadar, perjalanan masih panjang. Ia belum resmi menjadi dokter. Tapi kini ia tahu satu hal, tidak peduli seberapa sering ia jatuh, ia akan selalu bangkit, dan terus berlari mengejar mimpinya. Karena bagi Alia, menyerah bukan lagi pilihan. Hari itu matahari bersinar cerah. Namun hati Alia berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan jas putih untuk pertama kalinya bukan sebagai mahasiswa koas, melainkan sebagai dokter resmi. Di dada kirinya tergantung name tag bertuliskan, Dr. Alia Prameswari. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Betapa panjang dan berliku perjalanan yang sudah ia lalui. Dari seorang wanita rapuh yang ditinggalkan suaminya saat sakit, hingga kini ia berdiri tegak dengan gelar yang dulu terasa mustahil diraih. "Ma," panggilnya dengan suara bergetar. Bu Ratna masuk ke kamar, lalu terdiam melihat putrinya. Air mata kebanggaan mengalir di pipinya. "Ya Allah, Nak, akhirnya kamu benar-benar jadi dokter. Mama bangga sekali." Mereka berpelukan erat. Alia bisa merasakan detak jantung ibunya yang penuh kebahagiaan. Semua jerih payah, tangisan, dan doa akhirnya terbayar. Hari pertama bekerja sebagai dokter muda di rumah sakit tempat ia ditempatkan menjadi momen yang tak terlupakan. Lorong rumah sakit yang panjang kini terasa berbeda. Dulu ia sering melewatinya sebagai pasien yang lemah. Kini ia berjalan tegap sebagai penolong. Di meja pendaftaran, seorang perawat menyapanya. "Selamat datang, dokter baru." Alia tersenyum. "Terima kasih. Mohon bimbingannya." Ia kemudian diperkenalkan ke ruang kerja dokter umum. Meja kerjanya sederhana, sebuah komputer, stetoskop, dan beberapa berkas. Tapi bagi Alia, meja itu adalah simbol pencapaian yang luar biasa. Tak butuh waktu lama sebelum pasien pertamanya datang. Seorang ibu muda membawa anak kecil yang demam. Alia mendekati mereka dengan senyum hangat. "Halo, Nak. Namanya siapa?" tanya Alia sambil berjongkok di depan si bocah. "Arka," jawab anak itu lirih. Alia meraba keningnya, lalu menatap sang ibu dengan lembut. "Jangan khawatir, Bu. Demamnya masih ringan, tapi kita akan periksa lebih lanjut." Setelah pemeriksaan sederhana, Alia memberikan resep obat penurun panas dan saran perawatan di rumah. Sang ibu tersenyum lega. "Terima kasih banyak, Dok. Penjelasan dokter sangat menenangkan." Ucapan sederhana itu membuat hati Alia bergetar. "Inilah alasan aku memilih jalan ini. Untuk membuat orang merasa tidak sendirian." Hari-hari berikutnya, Alia semakin terbiasa dengan ritme sebagai dokter. Ia menghadapi berbagai pasien, dari anak-anak dengan flu, ibu hamil yang cemas, hingga pasien lansia yang butuh perhatian khusus. Yang paling membekas adalah saat ia menangani seorang nenek yang datang sendirian. "Nenek datang sendiri?" tanya Alia. Nenek itu tersenyum pahit. "Anak-anak sibuk, Nak. Jadi nenek jalan kaki ke sini." Hati Alia terenyuh. Ia teringat saat dirinya dulu sakit, sendirian karena ditinggalkan. Tanpa ragu, ia duduk lebih lama mendengarkan cerita si nenek, sesuatu yang mungkin dianggap sepele oleh dokter lain yang sibuk. "Nenek nggak sendirian. Ada saya di sini," katanya sambil menggenggam tangan nenek itu. Air mata mengalir di pipi si nenek. "Terima kasih, Nak. Dokter seperti kamu yang nenek harapkan ada di dunia ini."
Ucapan itu meneguhkan hati Alia. Ia ingin menjadi dokter bukan hanya untuk menyembuhkan tubuh, tapi juga hati pasien. Di sela kesibukannya, Alia masih sering ditemani Reza. Hubungan mereka semakin dekat, meski Alia belum sepenuhnya membuka hati. Suatu malam, Reza mengajaknya makan malam. "Kamu tahu nggak, Alia?" kata Reza sambil tersenyum. "Kamu bukan hanya mewujudkan mimpimu sendiri. Kamu juga jadi inspirasi buat banyak orang. Termasuk aku." Alia menatapnya dengan mata berbinar. "Aku cuma berusaha bertahan, Za. Semua ini mungkin gak akan terjadi tanpa dukunganmu dan Mama." Reza menggeleng. "Tidak, Alia. Semua ini karena kamu. Kamu yang memilih untuk bangkit. Kamu yang memilih untuk terus berlari meski jatuh berkali-kali. Aku hanya berjalan di sampingmu." Kata-kata itu membuat Alia terdiam. Ada rasa hangat yang tumbuh di hatinya, perlahan melunturkan luka lama yang masih tertinggal. Meski sudah resmi menjadi dokter, Alia tak pernah lupa masa lalunya. Ia masih sering teringat Raka, pria yang dulu meninggalkannya di saat terburuk. Setiap kali memandang jas putihnya, Alia berkata dalam hati, "Andai saja Raka bisa melihatku sekarang." Perempuan yang dulu ia tinggalkan sudah berdiri tegak, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun ia tak pernah lagi menangis saat mengingat Raka. Yang tersisa hanyalah rasa lega. Lega karena ia tidak lagi terikat pada bayangan masa lalu. Beberapa bulan setelah bekerja, Alia mendapat kesempatan menjadi pembicara di sebuah seminar kesehatan untuk mahasiswa kedokteran. Ia menceritakan kisah hidupnya, bagaimana ia pernah jatuh sakit, ditinggalkan, lalu bangkit mengejar mimpinya. "Aku ingin kalian semua ingat," katanya di akhir presentasi. "Dokter bukan hanya orang yang pintar di bidang medis. Dokter adalah seseorang yang bisa memberi harapan. Dan aku tahu itu, karena dulu aku pernah jadi pasien yang kehilangan harapan." Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Banyak mahasiswa yang meneteskan air mata mendengar kisahnya. Setelah acara selesai, seorang mahasiswi menghampirinya. "Dok, terima kasih sudah berbagi. Saya juga sedang sakit dan hampir menyerah dengan kuliah. Tapi cerita dokter membuat saya ingin terus berjuang." Alia tersenyum sambil menggenggam tangan gadis itu. "Kamu pasti bisa. Percayalah pada dirimu sendiri." Malam itu, Alia pulang dengan hati penuh syukur. Ia tahu, perjuangannya masih panjang. Tapi ia sudah sampai pada tahap yang dulu hanya bisa ia bayangkan dalam doa. Di kamar, ia menatap cermin lagi. Wajahnya tampak lebih dewasa, lebih kuat. Jas putih di tubuhnya terasa seperti baju zirah seorang pejuang. "Ini baru permulaan," bisiknya pada diri sendiri. "Aku akan terus melangkah. Aku akan terus menolong orang. Dan aku tidak akan pernah berhenti." Di balik senyum itu, Alia tidak pernah menduga bahwa suatu hari, takdir akan mempertemukannya kembali dengan masa lalunya. Dengan Raka, yang kini datang ke rumah sakitnya sebagai pasien dengan kondisi jauh lebih buruk daripada yang pernah ia alami. Namun itu adalah cerita untuk hari esok. Untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati kebahagiaan sederhana, menjadi dokter, dan menjadi bukti nyata bahwa luka bisa berubah menjadi kekuatan. Hari itu rumah sakit tempat Alia bekerja terasa lebih ramai dari biasanya. Suasana IGD penuh dengan pasien yang datang silih berganti, mulai dari kecelakaan lalu lintas hingga pasien dengan kondisi kritis. Alia baru saja selesai memeriksa seorang anak kecil yang sesak napas ketika perawat memanggilnya tergesa-gesa. "Dokter Alia, ada pasien baru masuk. Kondisinya cukup serius. Harus segera diperiksa." Alia mengangguk, mengambil stetoskop, dan bergegas ke ruang IGD. Saat ia melangkah masuk, pandangannya langsung tertuju pada seorang pria yang terbaring lemah di ranjang dorong. Tubuh pria itu kurus, wajahnya pucat, dengan oksigen terpasang di hidung. Jantung Alia seketika berdegup kencang. Wajah itu, meski sudah berbeda dari terakhir kali ia lihat, Alia mengenalnya dengan sangat jelas. Raka, pria yang dulu pernah ia cintai. Pria yang meninggalkannya di saat ia paling rapuh. Kini terbaring di hadapannya. Sakit parah. Sesaat, dunia Alia seperti berhenti. Tangannya gemetar.
Matanya terbelalak. Semua kenangan pahit kembali menghantam. Malam saat Raka berkata ingin pergi, tatapan dinginnya, kalimat kejam bahwa ia tidak mau hidup bersama wanita sakit-sakitan. "Dok, bagaimana?" Suara perawat memecah lamunannya. Alia tersentak, lalu menarik napas dalam. Ia menegakkan tubuhnya, mencoba menyingkirkan emosi yang bergemuruh. "Aku seorang dokter. Aku harus profesional." Dengan suara tegas, ia berkata, "Cek tekanan darah dan saturasi oksigen. Saya akan periksa kondisinya lebih lanjut." Tangannya bekerja otomatis, memeriksa nadi, mendengarkan detak jantung, dan memperhatikan hasil monitor. Meski dalam hati ia bergejolak, wajahnya tetap tenang. Raka membuka mata perlahan. Pandangannya kabur, tapi ia bisa melihat sosok wanita berjilbab dengan jas putih di sampingnya. Saat matanya fokus, ia terkejut. "Alia?" Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Alia hanya diam. Ia tidak ingin membiarkan emosinya menguasai. "Benar. Ini kamu." Raka mencoba tersenyum, tapi batuknya makin keras. Alia menahan perasaan yang berkecamuk. Bagian dalam dirinya ingin marah, ingin bertanya kenapa dulu ia tega. Namun bagian lainnya berkata, sekarang bukan waktunya. Yang ada di hadapannya bukan pria yang meninggalkan, tapi seorang pasien yang harus ia selamatkan. "Tenang, Pak Raka," ucap Alia datar, profesional. "Saya dokter yang bertugas di sini. Fokus untuk istirahat. Kami akan tangani." Raka menatapnya dengan campuran terkejut dan malu. Ia ingin bicara lebih banyak, tapi tubuhnya terlalu lemah. Setelah penanganan awal, hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi Raka cukup parah. Ia menderita gagal ginjal kronis dengan komplikasi. Butuh perawatan intensif dan kemungkinan besar harus menjalani cuci darah rutin. Di ruang diskusi medis, Alia duduk dengan para dokter senior. Kondisi pasien cukup kritis. Riwayat medisnya menunjukkan ia sudah lama tidak menjaga kesehatan. "Kita harus segera atur jadwal hemodialisis." Dokter konsulen mengangguk. "Betul. Dan karena pasien baru, kita butuh dokter yang bisa memberikan konseling serta menjelaskan rencana pengobatan." "Dokter Alia, bisa kamu yang tangani?" Alia terdiam sejenak. Membayangkan harus duduk berhadapan langsung dengan Raka, membicarakan penyakitnya. Hatinya berperang. Tapi akhirnya ia mengangguk pelan. "Baik, Dok." Sore itu, Alia masuk ruang rawat Raka. Pria itu sudah lebih segar, meski wajahnya tetap pucat. Ia menoleh begitu mendengar pintu dibuka. "Kamu?" Suaranya lirih. "Kamu beneran dokter sekarang?" Alia menahan diri untuk tidak bereaksi terlalu emosional. Ia duduk di kursi dekat ranjang. "Saya datang sebagai dokter, Pak Raka. Saya akan jelaskan kondisi kesehatan Anda." Nada suaranya formal, dingin, tanpa sedikit pun kehangatan personal. Raka menunduk, tampak kikuk. "Silakan." Alia membuka berkas medis. "Hasil pemeriksaan menunjukkan ginjal Anda tidak berfungsi optimal. Itu sebabnya tubuh Anda melemah, napas pendek, dan sering merasa lelah. Untuk saat ini, perawatan yang paling tepat adalah cuci darah rutin. Jika tidak, kondisi Anda bisa memburuk." Raka terdiam. Matanya berkaca-kaca, bukan hanya karena penyakit, tapi juga karena situasi yang ironis. "Jadi, kamu yang akan merawatku?" tanyanya pelan. Alia menatapnya lurus. "Saya dokter yang bertugas di sini. Jadi, ya. Selama Anda dirawat di rumah sakit ini, saya akan ikut mengawasi perawatan Anda." Hening sejenak. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang berat. Raka menunduk dalam, lalu menghela napas panjang. "Alia, aku nggak pernah nyangka kita bakal ketemu lagi seperti ini," katanya dengan suara bergetar. "Apalagi dengan keadaan aku yang begini." Alia menahan diri. Ia ingin berkata banyak, ingin meluapkan rasa sakit hati yang selama ini ia simpan. Tapi ia hanya mengucapkan kalimat singkat. "Takdir selalu punya caranya sendiri." Raka menatapnya. Lalu air matanya jatuh. "Aku menyesal,
Alia, aku menyesal pernah ninggalin kamu. Sekarang aku yang sakit, dan justru kamu yang jadi dokterku. Dunia ini benar-benar berputar. Alia menarik napas dalam. Hatinya bergetar mendengar penyesalan itu. Tapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahan. Pak Raka, yang perlu Anda pikirkan sekarang bukan masa lalu. Fokus pada pengobatan. Penyesalan tidak akan menyembuhkan penyakit. Nada suaranya tegas, dingin, meski dalam hatinya terasa getir. Malam itu, setelah keluar dari ruang Raka, Alia berdiri lama di koridor rumah sakit. Tangannya meremas jas putihnya. Ya Allah, bisiknya. Kenapa harus begini? Kenapa aku harus jadi dokter untuk orang yang paling menyakitiku? Air matanya hampir jatuh, tapi ia buru-buru menghapusnya. Ia tidak mau terlihat rapuh. Bu Ratna yang menelpon malam itu memberi semangat. Nak, mungkin ini ujian terakhir untuk hatimu. Kamu sudah kuat sampai di sini. Jangan biarkan masa lalu merusak dirimu lagi. Alia mengangguk, meski ibunya tidak bisa melihat. Iya, Ma. Aku akan profesional. Aku tidak akan biarkan emosi menguasai. Tapi jauh di dalam dirinya, Alia tahu, pertemuan ini akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, Alia kembali ke ruang rawat. Ia membawa berkas medis dan jadwal terapi. Raka menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Alia, panggilnya. Alia tetap fokus pada berkas. Ini jadwal cuci darah Anda. Tolong patuhi, kalau tidak, kondisi bisa memburuk. Tolong dengar aku sebentar, potong Raka. Alia berhenti, lalu menatapnya dengan tatapan dingin. Aku tahu aku salah. Aku ninggalin kamu di saat kamu paling butuh aku. Aku bodoh, aku egois. Aku lebih pilih orang lain yang ternyata juga ninggalin aku. Dan sekarang, aku nggak punya siapa-siapa. Suara Raka pecah, penuh penyesalan. Hati Alia bergetar, tapi ia menahan diri. Penyesalanmu terlambat, Raka, jawabnya datar. Yang dulu kamu tinggalkan sudah menemukan jalannya sendiri. Dan sekarang, aku hanya doktermu, tidak lebih. Raka menunduk, menangis dalam diam. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Alia merasa benar-benar kuat. Ia bukan lagi wanita lemah yang ditinggalkan. Ia adalah dokter, berdiri tegak di hadapan pria yang dulu meremehkannya. Namun ia juga sadar, perjalanan ini baru dimulai. Raka masih akan lama menjadi pasiennya, dan itu berarti Alia harus menghadapi masa lalu berulang kali, hingga hatinya benar-benar bebas dari luka. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Alia. Meski ia sudah membulatkan tekad untuk bersikap profesional, kenyataan tidaklah semudah itu. Setiap kali melangkah ke ruang rawat Raka, jantungnya selalu berdegup lebih cepat, seolah tubuhnya masih menyimpan trauma lama. Raka, di sisi lain, semakin sering mencoba berbicara dengannya. Meski lemah, pria itu selalu menatap Alia dengan penuh penyesalan, seakan ingin memperbaiki sesuatu yang sudah hancur. Dok, panggil Raka suatu pagi saat Alia memeriksa hasil laboratorium. Alia tidak menoleh, hanya menjawab dingin. Ya? Aku tahu kamu nggak mau dengar aku. Tapi izinkan aku bicara sebentar. Aku nggak punya banyak waktu. Kata-kata terakhir itu membuat tangan Alia berhenti menulis. Tidak punya banyak waktu? Hatinya bergetar. Tapi segera ia menguatkan diri. Kalau yang kamu maksud minta maaf. Sudah, aku dengar. Tapi jangan ulangi terus. Katanya tegas. Raka menghela napas. Aku bukan cuma mau minta maaf. Aku ingin kamu tahu kalau selama ini aku hidup dalam penyesalan. Setelah ninggalin kamu, aku pikir aku bakal bahagia. Tapi kenyataannya, aku malah hancur. Alia terdiam sejenak. Suara itu menusuk perasaannya, membuka luka lama yang ia kira sudah kering. Ia masih ingat betul malam itu. Saat tubuhnya lemah, ia ditinggalkan tanpa belas kasihan. Kenapa sekarang kamu baru bilang? Alia menoleh dengan mata tajam. Waktu aku butuh kamu nggak ada. Kamu pilih pergi dengan wanita lain. Kamu bahkan gak peduli apakah aku hidup atau mati.
Sekarang, saat kamu sakit, kamu datang dengan kata, menyesal? Terlambat, Raka. Suara Alia bergetar, bukan karena lemah, tapi karena menahan emosi. Raka menunduk. Air mata jatuh membasahi pipinya. Kamu benar. Aku pengecut. Aku takut menghadapi kenyataan kalau kamu sakit. Aku pikir aku berhak bahagia dengan orang lain. Tapi ternyata, orang itu juga ninggalin aku. Aku kehilangan segalanya. Dan sekarang, aku bahkan kehilangan kesehatan. Alia merasakan dadanya sesak. Bagian kecil dari dirinya merasa puas melihat Raka menanggung akibat dari pilihannya. Tapi bagian lain justru merasa iba. Ia berdiri, menutup berkas medis dengan cepat. Saya rasa cukup untuk hari ini. Nanti perawat akan membantu Anda untuk jadwal cuci darah berikutnya. Tanpa menunggu jawaban, Alia melangkah keluar. Di koridor, ia bersandar ke dinding, menutup wajah dengan kedua tangannya. Air mata yang ia tahan akhirnya jatuh. Kenapa harus aku yang menghadapi ini, Tuhan? Kenapa aku harus bertemu lagi dengannya? Malamnya, Alia berbincang dengan Reza. Mereka duduk di sebuah kafe kecil dekat rumah sakit. Reza bisa membaca wajah Alia yang muram. Kamu kelihatan capek. Ada apa? Tanyanya lembut. Alia menghela napas. Reza, pasienku, dia Raka. Reza terdiam, lalu matanya melebar. Maksudmu, mantan suamimu? Alia mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ya, dan kondisinya parah. Aku harus jadi dokternya. Setiap hari aku harus lihat dia. Dengar dia minta maaf. Semua luka lama muncul lagi. Aku nggak tahu harus gimana. Reza menggenggam tangannya, hangat dan menenangkan. Alia, dengar aku. Kamu sudah sejauh ini. Kamu sudah jadi dokter yang luar biasa. Jangan biarkan dia merusak ketenanganmu lagi. Anggap saja dia pasien biasa. Bukan seseorang dari masa lalu. Tapi itu susah. Za, terlalu susah. Reza menatapnya serius. Kalau kamu biarkan luka itu tetap terbuka, kamu yang akan hancur. Kamu harus hadapi. Mungkin ini kesempatanmu untuk benar-benar menutup cerita lama. Alia menatap Reza lama, lalu mengangguk pelan. Ia tahu Reza benar. Hari-hari selanjutnya, Alia berusaha menjaga jarak emosional. Ia hanya bicara seperlunya, fokus pada perawatan medis. Tapi Raka selalu berusaha mendekat, meski Alia menolak. Suatu sore, Raka memanggilnya lagi. Alia, bolehkah aku tanya sesuatu? Kalau tentang medis, silakan. Kalau bukan, saya tidak bisa jawab, kata Alia datar. Raka tersenyum pahit. Jadi kamu benar-benar nggak mau lagi ada pembicaraan di luar itu? Alia menatapnya dengan tatapan dingin. Saya sudah bukan Alia yang dulu. Saya doktermu, bukan istrimu. Masa lalu sudah mati. Kalimat itu bagai pisau yang menusuk hati Raka. Ia menutup mata. Air mata jatuh. Baiklah, kalau itu yang kamu mau. Alia berbalik, meninggalkan ruangan. Tapi langkahnya terasa berat. Kata-katanya memang tegas, tapi hatinya masih bergetar. Malam itu, Alia kembali bermimpi buruk. Ia bermimpi berada di rumah sakit, tubuhnya lemah, memanggil nama Raka. Tapi bukannya datang. Raka berbalik pergi dengan wanita lain. Alia terbangun dengan keringat dingin, napas terengah. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba menenangkan diri. Aku harus kuat. Aku harus buktikan kalau aku sudah bebas dari masa lalu. Beberapa minggu berlalu. Kondisi Raka tidak banyak membaik. Tubuhnya semakin kurus. Cuci darah membuatnya sering lemas. Meski begitu, ia tetap berusaha menyapa Alia setiap kali dokter itu masuk. Suatu hari, saat Alia sedang memeriksa, Raka berkata lirih. Alia, bolehkah aku tulis sesuatu untukmu? Kalau kamu nggak mau dengar suaraku, mungkin kamu mau baca kata-kataku. Alia menatapnya sebentar, lalu berkata, terserah kamu, tapi jangan harap itu mengubah apapun. Hari itu, Raka menulis sebuah surat pendek.
Ia menitipkannya pada perawat untuk diberikan kepada Alia. Saat membaca surat itu di ruangannya, Alia merasakan hatinya bergetar. Alia, aku tahu aku sudah terlambat. Aku tahu maafku tidak akan pernah cukup. Tapi setiap kali aku melihatmu dengan jas putih itu, aku sadar, kamu jauh lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Aku bangga, meski aku tidak punya hak lagi untuk bilang begitu. Terima kasih sudah tetap menolongku, meski aku pernah menyakitimu. Raka. Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Surat itu bukan untuk membuka luka, tapi justru menegaskan bahwa luka itu memang belum pernah benar-benar tertutup. Di malam yang hening, Alia berdiri di depan cermin. Ia melihat dirinya sendiri dengan jas putih. Aku bukan lagi wanita yang ditinggalkan. Aku bukan lagi Alia yang lemah. Tapi kenapa hatiku masih bergetar setiap kali melihat dia? Pertanyaan itu menggantung. Ia tahu, pertemuan dengan Raka adalah ujian besar. Luka lama memang belum sembuh, dan sekarang perlahan-lahan terbuka kembali. Namun di balik luka itu, Alia merasa satu hal. Ia harus menemukan cara untuk benar-benar menutup cerita lama ini, agar ia bisa melangkah ke masa depan tanpa beban. Hari-hari di rumah sakit semakin terasa berat bagi Alia. Setiap kali ia masuk ke ruang rawat Raka, ada perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Marah, iba, kecewa, tapi juga sesuatu yang lebih halus, yang membuatnya bingung. Raka sendiri kian lemah. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan lingkar hitam di bawah matanya semakin dalam. Setiap kali selesai cuci darah, ia terlihat seperti kehilangan separuh tenaganya. Namun anehnya, semangatnya untuk berbicara dengan Alia tidak pernah pudar. Dok, suaranya lirih suatu sore, ketika Alia sedang memeriksa hasil laboratorium. Alia tidak menoleh. Ya. Boleh aku tanya sesuatu? Kalau soal medis, silakan. Raka tersenyum samar. Bukan medis. Tentang hatimu. Alia menutup map berkas dengan cepat. Tatapannya dingin, meski jantungnya berdegup kencang. Saya sudah bilang, Pak Raka, jangan mencampur-adukan masa lalu dengan perawatan sekarang. Tapi aku butuh tahu. Suara Raka melemah. Apakah kamu pernah benar-benar memaafkanku? Pertanyaan itu menghantam dada Alia. Ia tercekat, tidak bisa langsung menjawab. Kata, maaf, terdengar sederhana, tapi baginya itu beban yang selama ini ia pikul. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Alia duduk lama di ruang tamu. Bu Ratna datang membawakan teh hangat. Kamu kelihatan banyak pikiran, nak. Alia menatap ibunya. Ma, apa aku harus memaafkan dia? Raka. Dia minta tahu apakah aku pernah memaafkannya. Aku sendiri nggak tahu jawabannya. Bu Ratna tersenyum lembut. Maaf itu bukan hadiah untuk orang lain. Alia, maaf itu obat untuk hati kita sendiri. Kalau kamu masih simpan dendam, luka itu nggak akan pernah sembuh. Tapi kalau kamu bisa memaafkan, itu artinya kamu sudah merdeka dari masa lalu. Tapi Ma, dia ninggalin aku di saat aku hampir mati. Dia memilih orang lain. Luka itu terlalu dalam. Bu Ratna menggenggam tangan putrinya. Mama tahu, tapi lihat dirimu sekarang. Kamu sudah jauh lebih kuat dari dia. Justru karena itu, kamu punya pilihan, tetap terikat pada luka, atau melepasnya dengan maaf. Alia terdiam lama. Kata-kata ibunya masuk ke dalam hatinya. Tapi rasa sakit itu masih nyata. Keesokan harinya, Alia kembali menemui Raka. Ia masih bimbang, tapi mencoba menyiapkan hati. Raka menoleh lemah, lalu tersenyum samar. Kamu datang lagi. Aku dokter yang bertugas. Tentu aku datang. Jawab Alia singkat. Alia. Suara Raka hampir berbisik. Aku nggak berharap banyak. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku menyesal seumur hidup. Dan kalau aku bisa memilih, aku ingin menukar semua yang kupunya dulu, hanya untuk tetap berada di sampingmu waktu itu. Alia menahan napas. Kata-kata itu menusuk, tapi juga membuka sesuatu yang lama terkunci. Kenapa kamu nggak berpikir begitu dulu? Tanyanya,
Suaranya bergetar. Kenapa harus sekarang? Setelah semuanya hancur? Kamu tahu berapa banyak malam aku menangis, merasa sendirian, merasa nggak berharga? Kamu tahu betapa sakitnya ditinggalkan saat aku bahkan nggak bisa bangun dari ranjang. Raka menutup mata. Air mata mengalir. Aku tahu. Dan aku nggak pernah berhenti menyalahkan diriku sendiri. Setiap kali aku sakit, aku merasa ini hukuman. Hukuman karena ninggalinmu. Ruangan itu hening. Hanya suara monitor jantung yang terdengar. Alia menggenggam tangannya sendiri di pangkuan, berusaha menahan gemetar. Aku nggak tahu apakah aku bisa memaafkanmu sepenuhnya, Raka. Tapi aku tahu satu hal. Aku nggak lagi terikat pada masa lalu itu. Aku sudah menemukan jalanku sendiri. Dan mungkin, itu artinya aku sudah lebih dari setengah jalan menuju maaf. Raka menatapnya dengan mata berbinar. Meski penuh air mata. Itu lebih dari cukup bagiku. Terima kasih, Alia. Alia berdiri, merapikan jas putihnya. Istirahatlah. Jangan pikirkan yang lain. Fokus sembuh. Ia keluar dengan langkah mantap. Tapi begitu sampai di koridor, air matanya jatuh. Perasaan lega bercampur pilu mengalir bersamaan. Apakah ini yang disebut kebebasan? Batinnya. Atau hanya luka yang perlahan sembuh? Hari-hari berikutnya, Alia memperlakukan Raka dengan lebih tenang. Ia tidak lagi dingin sepenuhnya, meski tetap menjaga jarak. Ada sesekali ia menanggapi senyum Raka, atau menjawab pertanyaan kecil tentang keseharian. Perawat-perawat bahkan mulai berbisik. Dokter Alia kok kelihatan lebih lembut ke pasien itu, ya? Alia pura-pura tak dengar. Dalam hatinya, ia tahu yang berubah bukan hanya perlakuannya, tapi juga hatinya sendiri. Suatu malam, setelah selesai jadwal jaga, Alia kembali mengunjungi ruang rawat Raka. Ia membawa sebuah map kecil. Ini rencana perawatanmu untuk 3 bulan ke depan, katanya, meletakkan map di meja samping ranjang. Raka menatapnya lama. Alia, boleh aku minta satu hal? Apa? Kalau suatu hari aku nggak ada lagi, jangan ingat aku sebagai orang yang ninggalinmu. Ingat aku sebagai pasienmu. Orang yang akhirnya bisa melihat betapa luar biasanya kamu. Alia tercekat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup wajahnya sebentar, lalu berkata pelan. Raka, aku nggak tahu apa aku bisa menghapus luka itu. Tapi mungkin, aku bisa belajar untuk mengingatmu tanpa sakit lagi. Raka tersenyum, meski wajahnya penuh kelelahan. Itu lebih dari cukup. Malam itu, saat berjalan pulang, Alia merasakan beban yang selama ini ia pikul sedikit demi sedikit terangkat. Maaf bukan berarti melupakan, tapi melepaskan. Dan malam itu, ia tahu, ia sedang belajar memberi maaf. Bukan untuk Raka, tapi untuk dirinya sendiri. Suasana ruang rawat itu makin terasa berat dari hari ke hari. Mesin monitor jantung berbunyi pelan. Jarum infus menyalurkan cairan ke tubuh Raka yang kian rapuh. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya makin kurus, dan suara napasnya sering terdengar berat. Alia berdiri di samping ranjang, memeriksa grafik hasil pemeriksaan terakhir. Ia sudah terbiasa melihat pasien dengan kondisi kritis, tapi kali ini berbeda. Ada bagian dari dirinya yang tidak bisa menutup mata, karena pasien di depannya bukan orang asing, melainkan orang yang pernah ia cintai, sekaligus yang paling melukainya. Dok, suara Raka serak, nyaris hanya bisikan. Alia menoleh. Ya? Ada yang sakit? Sesak. Raka menggeleng pelan. Bukan itu. Aku cuma mau bicara. Alia menarik kursi dan duduk di sampingnya, berusaha menahan jarak profesional yang biasanya ia jaga. Apa yang ingin kamu bicarakan? Raka menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca. Aku selalu ingat hari terakhir aku meninggalkanmu. Kamu masih terbaring sakit, lemah, dan aku malah memilih pergi bersama Nadine. Aku begitu pengecut. Alia, aku terlalu takut menghadapi kenyataan kalau istri yang kucintai mungkin gak akan sembuh. Alia merasakan perih yang tiba-tiba menyayat dada.
Kenangan itu datang begitu jelas. Tubuhnya yang lemah, suara pintu tertutup, dan rasa ditinggalkan yang menusuk. "Kenapa kamu harus bilang itu sekarang?" tanyanya, suaranya bergetar. "Kenapa semua penyesalan baru datang ketika semuanya sudah terlambat?" Air mata Raka mengalir. "Karena aku baru sadar betapa besar salahku. Nadine, dia pergi begitu tahu aku sakit. Dia nggak tahan hidup dengan beban ini. Saat itu aku benar-benar hancur. Dan disitulah aku sadar, orang yang paling aku sakiti justru orang yang seharusnya paling aku jaga." Alia menggenggam jemarinya sendiri erat-erat, mencoba menahan emosi. "Aku nggak butuh penyesalanmu, Raka. Itu nggak akan mengubah masa lalu. Luka itu sudah terjadi." "Aku tahu," Raka tersengal. "Tapi aku butuh bilang ini padamu. Alia, aku minta maaf. Maaf karena ninggalinmu. Maaf karena bikin kamu merasa sendirian. Maaf karena nggak jadi suami yang seharusnya. Aku nggak berharap kamu bisa melupakannya. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku benar-benar menyesal." Hening panjang mengisi ruangan. Hanya suara mesin monitor jantung yang terdengar. Alia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. "Raka, aku nggak tahu apakah aku bisa benar-benar memaafkanmu sepenuhnya. Tapi aku sudah belajar berdamai dengan masa lalu. Aku sudah nggak lagi membiarkan luka itu mengikatku." Raka menatapnya, seolah lega mendengar kata-kata itu. "Itu cukup. Setidaknya aku nggak akan pergi dengan membawa penyesalan tanpa sempat mengatakannya." Malam itu, Alia keluar dari ruang rawat dengan langkah gontai. Reza, yang menunggunya di koridor, langsung menghampiri. "Kamu kelihatan lelah sekali," ucapnya lembut. Alia mengangguk pelan. "Raka, dia minta maaf. Dan dia bilang semua penyesalannya. Aku nggak tahu harus merasa lega atau makin sakit." Reza menatapnya dalam. "Alia, kamu sudah melakukan yang luar biasa. Kamu menghadapi orang yang paling melukaimu dengan ketenangan, bahkan merawatnya. Itu bukan kelemahan, tapi kekuatan." Alia tersenyum getir. "Tapi kenapa aku masih merasa ada beban di sini?" Ia menepuk dadanya. "Karena kamu manusia. Karena cinta dan luka nggak pernah bisa benar-benar dihapus. Tapi percayalah, kamu sudah menang. Kamu sudah membuktikan dirimu lebih kuat dari masa lalu." Hari-hari berikutnya, kondisi Raka semakin memburuk. Fungsi ginjalnya makin menurun, dan komplikasi mulai muncul. Setiap kali Alia masuk ruangannya, ia merasakan waktu semakin singkat. Suatu malam, ketika Alia sedang duduk di kursi dekat ranjang, Raka menatapnya dengan pandangan yang sendu. "Alia," katanya pelan, "kalau waktu aku nggak lama lagi, aku mau kamu janji satu hal." Alia menatapnya, bibirnya bergetar. "Apa?" "Jangan habiskan hidupmu untuk menoleh ke belakang. Jangan biarkan bayanganku atau kesalahanku menahan langkahmu. Kamu berhak bahagia. Dengan siapapun itu, asal bukan dengan penyesalan." Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam tangannya erat. "Raka, aku nggak pernah membayangkan akan mendengar ini darimu. Tapi kalau itu yang kamu minta, aku janji." Raka tersenyum lemah. "Terima kasih. Itu sudah cukup bagiku." Setelah percakapan itu, Alia keluar dari ruang rawat dengan dada sesak. Reza sudah menunggunya di depan. Tanpa banyak kata, Alia tiba-tiba memeluknya. Reza terkejut, tapi segera membalas pelukan itu dengan tenang. "Tenang, aku ada di sini," bisiknya. Untuk pertama kalinya, Alia merasa beban itu benar-benar bisa ia lepaskan. Raka sudah menyesali semuanya. Dan ia sendiri sudah memilih untuk berjalan ke depan. Beberapa hari kemudian, Raka kembali mengalami krisis. Tim medis segera bergerak, dan Alia ikut turun tangan. Tapi kali ini, hatinya lebih tenang. Ia tahu, ia sudah mendengar semua yang perlu ia dengar. Di tengah hiruk-pikuk ruang icu, Alia berbisik dalam hati, "Aku sudah memaafkanmu, Raka. Mungkin tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk membuatku bebas. Semoga kamu tenang, apapun yang terjadi.
Mesin monitor berbunyi tak stabil. Tim medis berjuang keras. Alia menatap wajah Raka. Dan di sana ia melihat bukan lagi sosok suami yang meninggalkannya, tapi seorang manusia rapuh yang dihantui penyesalan. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasa damai. Malam itu hujan turun deras. Rintiknya menimpa kaca jendela rumah sakit, menciptakan irama sendu yang mengiringi setiap detik. Di dalam ruang ICU, suasana tegang terasa kental. Monitor jantung Raka berbunyi tak stabil, menandakan kondisi kritis. Alia berdiri bersama tim medis. Wajahnya serius namun mata berkaca-kaca. Ia berusaha tetap profesional, menekan semua emosi yang menggedor dadanya. Tekanan darah turun drastis. "Dok," seru seorang perawat. Alia segera memberi instruksi. Tangannya cekatan membantu prosedur darurat. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ini mungkin pertempuran terakhir Raka. Beberapa menit kemudian, monitor mengeluarkan suara panjang dan datar. Garis lurus muncul di layar. Ruangan seketika hening. "Waktu?" tanya Alia dengan suara bergetar. "Pukul 23.47. Dok." Alia menghela napas panjang, lalu menutup mata Raka dengan tangan gemetar. Ia menunduk sejenak, membisikkan doa dalam hati. "Semoga Tuhan memberimu tempat terbaik. Semoga penyesalanmu berganti dengan ketenangan." Setelah semua prosedur selesai, Alia keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Koridor rumah sakit sunyi, hanya terdengar langkah kakinya sendiri. Reza sudah menunggu di ujung lorong, wajahnya cemas. "Dia sudah pergi," ucap Alia lirih. Reza mendekat, menatapnya penuh simpati. "Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu bukan hanya dokter baginya, tapi juga seseorang yang memberinya kesempatan terakhir untuk berdamai." Alia menunduk. Air matanya jatuh. "Aku nggak tahu apakah aku benar-benar sudah memaafkannya. Tapi aku merasa ringan. Seolah beban yang selama ini menahanku akhirnya terlepas." Reza menggenggam bahunya lembut. "Itu artinya kamu sudah menang, Alia. Menang bukan karena dia menyesal, tapi karena kamu berhasil keluar dari lingkaran luka itu." Hari-hari setelah kepergian Raka terasa seperti kabut. Ada kesedihan, tentu saja. Bagaimanapun, ia pernah menjadi bagian penting dalam hidup Alia. Namun ada juga kelegaan, karena semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi pertanyaan yang menggantung. Tidak ada lagi luka yang membakar. Saat pemakaman Raka, Alia berdiri agak jauh. Hanya sedikit orang yang hadir, beberapa kerabat, beberapa rekan kerja, tanpa Nadine di sisi. Alia memandang tanah merah yang perlahan menutupi tubuh Raka. Dalam hatinya, ia berbisik, "Selamat jalan, Raka. Aku sudah memaafkanmu, dengan caraku. Semoga kamu menemukan damai yang kamu cari." Ia lalu berbalik, meninggalkan area pemakaman dengan langkah mantap. Ia tidak ingin menoleh lagi. Beberapa minggu berlalu. Alia kembali fokus pada pekerjaannya. Ia menangani pasien-pasien dengan penuh empati, seolah pengalaman bersama Raka membuat hatinya semakin peka terhadap penderitaan orang lain. Suatu sore, setelah jadwal praktik selesai, Reza menunggu di luar ruangannya. "Mau aku antar pulang?" tanyanya. Alia tersenyum. "Boleh. Aku juga butuh udara segar." Mereka berjalan beriringan keluar rumah sakit. Hujan baru saja reda. Udara terasa sejuk dengan aroma tanah basah. "Reza," kata Alia tiba-tiba. "Ya. Terima kasih buat semua yang sudah kamu lakukan selama ini. Kalau bukan karena kamu dan Mama, mungkin aku nggak akan bisa bertahan sampai sekarang." Reza menatapnya dengan hangat. "Aku nggak melakukan apa-apa, Alia. Kamu sendiri yang kuat. Aku cuma ada di sampingmu, supaya kamu tahu kamu nggak sendirian." Alia berhenti melangkah, menatapnya dalam-dalam. "Tapi kehadiranmu berarti banyak. Lebih dari yang bisa aku ungkapkan." Reza terdiam. Jantungnya berdegup cepat. Ia sudah lama menunggu momen ini, tapi tidak ingin terburu-buru. "Alia, kalau suatu hari kamu siap membuka hati lagi, aku ingin jadi orang yang ada di sana. Tapi kalau kamu belum siap,
Aku akan tetap di sisimu, tanpa menuntut apa-apa. Alia tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Aku nggak janji apa-apa sekarang. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa hatiku nggak lagi tertutup. Mungkin, suatu hari nanti, aku bisa belajar mencintai lagi. Reza mengangguk, senyumnya penuh ketulusan. Itu sudah cukup bagiku. Waktu terus berjalan. Nama Alia semakin dikenal di kalangan medis, bukan hanya karena kemampuannya, tapi juga karena kelembutannya. Banyak pasien merasa nyaman berada di bawah perawatannya. Suatu malam, ketika ia menutup buku catatan pasien, Alia duduk termenung. Ia teringat perjalanannya, dari seorang perempuan lemah yang ditinggalkan, hingga kini berdiri tegak sebagai dokter yang dihormati. Ia teringat malam-malam penuh air mata, rasa sakit ditinggalkan, perjuangan kuliah, hingga akhirnya momen menghadapi Raka sebagai pasien. Semua itu seperti potongan puzzle yang akhirnya membentuk gambaran besar. Inilah aku sekarang, batinnya. Aku bukan lagi perempuan yang ditinggalkan. Aku bukan lagi wanita sakit-sakitan yang direndahkan. Aku adalah diriku sendiri. Seorang dokter. Seorang penyintas. Seorang pemenang. Ia menutup mata, menarik napas dalam, lalu tersenyum. Beberapa bulan kemudian, Alia berjalan di koridor rumah sakit dengan langkah mantap. Jas putihnya berkibar ringan, stetoskope tergantung di lehernya. Saat ia melintas, pasien dan perawat menatapnya dengan penuh hormat. Di wajahnya ada ketenangan baru, bukan lagi karena berusaha menutupi luka, melainkan karena luka itu sudah benar-benar sembuh. Reza yang sedang menunggu di ujung koridor tersenyum melihatnya. Dokter Alia Prameswari. Makin hari makin bersinar, godanya. Alia tertawa kecil. Berhenti menggombal, Reza. Bukan gombal, itu fakta, jawabnya santai. Alia tersenyum, lalu berjalan mendekat. Dalam hatinya, ia tahu, masa lalunya sudah tertutup rapat. Yang tersisa hanyalah masa depan yang penuh kemungkinan. Dan di masa depan itu, ia tidak lagi sendirian. Malam itu, ketika ia berdiri di balkon rumah, menatap langit penuh bintang, Alia berbisik pelan, seolah berbicara pada dirinya yang dulu. Kamu berhasil. Kamu sudah melewati semuanya. Kini saatnya hidup, bukan sekadar bertahan. Angin malam menyapu wajahnya lembut, membawa ketenangan yang lama ia rindukan. Alia tersenyum, menatap langit dengan hati yang damai. Ia tahu, inilah kemenangan sejati, bukan karena Raka menyesal, tapi karena dirinya sudah bangkit, sudah berdamai, dan sudah bebas.